Pelayanan PDT Ritson Manyonyo di GKRI. Jemaat Diaspora Cawang, Jakarta Timur. Minggu 14 Juli 2024 dimulai dengan kesaksian Ezra dan Jesse. Kesaksian hidup pertobatan Jesse. Alexander Luhukai yang hampir mualaf. Sekali lagi kami dari Elsilvan mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada jemaat sekalian untuk kami bisa mengisi kesaksian di tempat ini. Sebelum satu pujian kami akan bawakan sedikit kisah hidup atau perjalanan hidup yang akan saya ceritakan, di mana saya pernah terjatuh dalam dosa. Pada bulan Mei yang lalu, tepatnya tanggal 30, saya meninggalkan Tuhan Yesus. Saya mualaf, Bapak Ibu. Saya menyatakan diri bahwa saya tidak lagi ingin mengenal Tuhan Yesus. Dan itu terjadi karena disebabkan kekecewaan saya sama Tuhan. Dan sehingga saya mengambil jalan yang salah, di mana pada waktu itu saya sedang mengalami atau menjalani sebuah hubungan. Kalau di anak muda zaman sekarang itu pacaran ya.
ikut kamu. Saya mau rela tinggalkan Tuhan saya hanya demi kamu. Tapi Tuhan Yesus baik, saudara-saudara. Tuhan Yesus hebat. Dia tidak pernah mau berhenti untuk menunggu anaknya kembali kepadanya. Dia selalu mengasihi anaknya, walaupun berkali-kali jatuh dalam dosa. Singkat cerita, ada satu momen di mana tanggal 22 Juni tahun 2024 yang lalu, Yayasan Al-Safan menerima kedatangan tamu dari kaum bapak. Tapi ketika Tuhan yang berbicara melalui Butio, entah kenapa hati saya langsung terbuka. Dan pada malam harinya saya merenung, saya menangis Bapak Ibu. Saya meminta ampun sama Tuhan. Saya menyatakan diri, Tuhan Yesus, saya mau kembali kepada Tuhan Yesus. Dan mulai sejak itu saya berdoa dan saya buat komitmen pada hari Selasa, tepatnya tanggal saya lupa tanggal berapa ya. Waktu itu kita ada ibadah bareng di Yayasan Al-Safan, dan saya berkomitmen sejak hari ini sampai selama-lamanya saya akan tetap cinta Tuhan Yesus. Itulah kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya meskipun saya terjatuh dalam dosa. Dan pada kesempatan kali ini, untuk menutup kesaksian hidup saya akan berduet bersama rekan saya, Pak Esra Huta Barat. Namun sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya Bapak Ibu. Saya belum perkenalan diri. Nama saya Jesse Alexander. Ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Perkenalkan, saya Esra Andriani Huta Barat. Saya berasal dari Medan. Saya anak kita. Dan sungguh nyata kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya terlahir sebagai seorang tunanetra, tetapi Tuhan tetap berkarya dalam hidup saya, terutama ketika saya masuk ke Al-Safan. Karya Tuhan sungguh nyata dan luar biasa. Dan di kesaksian kali ini, di lagu kali ini, berpesan buat kita, segala perkara apapun itu, jangan lari dari Tuhan, karena semua bisa kita tanggung hanya di dalam Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Slide pertama boleh dimunculkan. Tema kita hari ini adalah baca sama-sama 1, 2, 3. Baik, ayat 11. Terpuji
Terpujilah Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya suruh baca tema, belum ayatnya. Saya pikir tadi Fadra apa Fadro ya. Khotbah dia itu sudah 50% yang dia bacakan tadi itu khotbah saya hari ini. Jadi berbahagia. Tema kita hari ini apa? Persembahan, persepuluhan, dan dampaknya bagi kita orang percaya. Amin. Nah, kita mau belajar saudara soal persembahan persepuluhan. Maleakhi pasal 3 ayat 10 sampai 11 oleh gereja diberikan kepada kita hari ini untuk belajar agar kita punya perspektif yang baik, punya cara pandang yang baik tentang apa yang dimaksud dengan persembahan perpuluhan itu. Saya ulangi dalam ayat yang ke-10, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di baitku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Jadi persembahan perpuluhan itu dibawa ke rumah Tuhan agar ada perbendaharaan, agar ada persediaan makanan bagi Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan makan? Bukan itu yang dimaksud, saudara. Ya. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan memberi amanat kepada Maleakhi untuk menyampaikan kepada umat Israel, karena dari pasal 1 dan pasal 2 Tuhan itu sudah mau murka. Dia sedang marah terhadap umat Israel karena umat Israel milik kepunyaannya itu adalah umat yang selalu tegak tengkuk, keras kepala, kepala batu, dan mereka selalu menyimpang. Mereka selalu menduakan Tuhan. Mereka kafir. Karena apa? Hal yang sudah habis kemudian kita ingin ulang, refill begitu. Melimpah itu kalau kita isi sudah penuh, kita isi lagi, dia tumpah keluar. Amin. Ya, jangan pikir berkatnya dulu. Kita belajar dulu sekarang. Ada beberapa perspektif dalam kajian kita kali ini. Slide berikut. Ada 5. Satu baca sama-sama. 1, 2, 3. Persembahan persepuluhan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari segala proses kehidupan peribadatan kita kepada Allah. Katakan amin. Jadi dia menjadi bagian satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau dalam liturgi ibadah ada pujian, ada penyembahan, kemudian ada kesaksian, ada pemberitaan firman Tuhan, maka bagian daripada persembahan dan atau persepuluhan adalah bagian yang kuat, yang sinergi, yang kolaboratif di dalamnya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi persembahan persepuluhan itu juga bagian daripada prosesi ibadah itu sendiri. Yang kedua, baca. Persembahan persepuluhan bukan membayar antara Bapa Surgawi atau sebab akibat antara manusia dengan Tuhan. Persembahan persepuluhan bukan merupakan barter, upaya kita untuk menjogok Allah, bagaimana manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Kemudian kita memberi perpuluhan kepada Allah dengan tujuan bahwa kalau saya kasih 100.000, maka Tuhan balaskan 100, atau Tuhan kita berharap dia membalasnya 1.000.000. Kadang-kadang kita tertipu oleh pikiran diri sendiri, sehingga manakala kita memberi, kita salah dalam memberi. Bukankah dalam salah satu surat dalam perjanjian lama dijelaskan bahwa doamu belum terkabul karena kamu salah dalam berdoa. Waktu pertama kami melayani dulu 18 tahun yang lalu, kami di gang sempit, jalan aja senggol-senggolan, saudara. Kemudian sudah ada 8 anak buta yang kami asuh. Kalau kami ada cara keluar, kami susah sekali, sehingga kami berlutut berdoa, doa puasa setiap hari Selasa. Tuhan, tolong kami ingin punya mobil, supaya kalau kami kemana-mana bawa anak buta bisa gampang dan tidak merepotkan. Tapi kagak dikasih tuh.
kemudian pindah di ekor kuning, kemudian pindah di dermaga, baru kita dapat mobilnya. Tapi saya baru bisa merenung, baru kemudian mendapatkan konfirmasi bahwa mengapa dulu tidak dikasih mobil, karena tidak ada tempat parkirnya, saudara. Betul? Bayangkan mobil Travelo yang bisa isi 16 orang parkir di gang sempit, bukannya dibakar rumah kita. Jadi kadang-kadang doa kita, permohonan kita tidak masuk akal. Demikian dengan persembahan, apabila kita datang dan tidak kemasukan akalan Tuhan, maka apa yang kita niatkan tidak akan pernah terjadi. 3, baca. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Teruslah menggunakan hidup untuk melayani panggilan Tuhan dimanapun dan kapanpun serta kepada siapapun. Haleluya.